Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Permisi Bu ya. Iya. Kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya Bu. Ya masih ini kita sehat ya. Ya. Walaupun keadaan musim kemarau, kita masih diberinya nikmat kesehatan ya. Jadi kita patut bersyukur dan yang pastinya kita masih tetap semangat ya. Betul. Bagaimana Bu? Ini apakah Ibu sudah siap untuk diobservasi? Ya, insya Allah siap. Siap ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mempersiapkan RPP-nya Bu? Iya, sudah. Ini RPP yang sudah saya siapkan untuk nanti saya diobservasi oleh Ibu. Saya lihat ya Bu ya, Silakan. RPP-nya. Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Undangannya di kelas 91 Bu ya. Saya mau mengajarkan ini nanti di jam setelah istirahat jam 5.67. 567 jadi 3 jam. 3 jam ya. Kelas 91 di jam 567 itu jam terakhir ya Bu sebelum pulang ya? Sebelum pulang. Saya memang sengaja mengambil jam itu karena agak terlalu panjang dalam pembahasan ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Materi nanti adalah menemukan unsur-unsur intrinsik dalam teks cerpen ya. Ada dalam sebuah cerpen, dan tujuan pembelajaran saya itu adalah siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, unsur-unsur intrinsik di dalam cerpen, dan juga mampu mengidentifikasi unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama, siswa ini mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen ya. Yang kedua, siswa ini mampu mengidentifikasi unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Pengembangan yang ingin dicapai Bu, ini materi teks cerpen. Areanya adalah nanti saya akan menggali siswa itu lebih dalam lagi tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen tersebut, yaitu ada tema, di mana tema itu siswa akan mencari apa tema yang terdapat ini, apa tema pendidikan, tema sosial, tema budaya dan sebagainya. Kemudian juga akan ada tokoh itu adalah pemeran atau yang pemain di dalam cerpen itu. Kemudian penokohan itu adalah sifat ataupun watak dari tokoh. Kemudian ada latar yang menjadi tempat ataupun menjadi waktu di dalam cerita tersebut. Kemudian gaya bahasa yang digunakan, ada juga amanat ya, amanat apa yang bisa atau hal apa yang bisa diambil dari cerita tersebut. Itu dari unsur intrinsiknya. Kemudian dari unsur ekstrinsiknya ada unsur sosial yang tentang kehidupan masyarakat mungkin diangkat di situ yang bisa diambil, ada unsur budaya yang mungkin juga diangkat, dan realita sosial yang terdapat di dalamnya. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai, siswa mampu ini menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen ya. Unsur-unsur intrinsik cerpen sudah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama ada temanya seputar apa, kemudian juga tokoh, penokohan, dan juga latar atau setting tempat terjadinya peristiwa, dan juga gaya bahasa dan amanat. Ada pesan penulis yang disampaikan kepada kita pembaca dari amanat cerpen yang ditampilkan atau yang dibacakan oleh murid tersebut. Kemudian juga ya Bu, ada unsur-unsur ekstrinsiknya ya, unsur yang di luar atau unsur ini yang mempengaruhi cerpen ya. Itu bisa sosial, bisa budaya, dan bisa politik. Iya, bisa sosial atau budaya. Ya, biasanya diangkat di dalam realita yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di masyarakat. Jadi saya berharap siswa bisa memahami itu lebih dalam. Ya. Jadi ketika dia mengidentifikasi dengan cara mencari unsur-unsur tersebut, siswa akan mendapatkan hal-hal yang lebih penting yang terdapat di dalam cerpen itu. Itu jadi area. Dari unsur-unsur ini intrinsik cerpen dan juga ekstrinsiknya, media apa Bu yang Ibu gunakan nantinya? Sebagai pembelajarannya. Medianya saya akan menggunakan teks cerpen ya, teks cerpen dalam bentuk teks. Kemudian saya juga akan menggunakan audio Bluetooth, speaker Bluetooth, di mana saya bertujuan menggunakan itu agar siswa itu lebih dapat lebih konsentrasi lagi. Jadi karena berdasarkan diferensiasi belajar siswa, ada siswa yang bisa
belajar dengan cara membaca dan juga nggak bisa dengan cara yang mendengar. Jadi saya berharap siswa dengan mendengarkan audio tadi, siswa bisa menangkap lebih jelas lagi ya. Jadi kalau ada pola belajarnya menggunakan audio, mereka akan lebih jelas, dan saya juga siapkan teks untuk siswa yang biasa membaca lebih fokus lagi dengan membaca teks tadi. Ini teksnya Bu. Dia di media pembelajaran yang pertama teks cerpen ya, ini contoh teks cerpennya, kemudian juga menggunakan audio ketika murid ini mendengarkan cerita cerpen tersebut ya, seolah-olah memang cerita cerpen itu ada ya Bu dalam ini. Jadi bisa tergambar langsung. Ya, bisa tergambar langsung, dia bisa menggambarkan atau juga membayangkan. Kemudian juga mengingatkan daya ingat dari murid tersebut melalui menyimak dia menyimak dari unsur-unsur ini cerpen yang dia dengar. Jadi dengan demikian kan siswa akan merasa bahwa apa yang terdapat dalam cerpen itu seolah-olah mereka merasakan, melihat dan mendengar sendiri. Seolah-olah memang saya pengen berbeda dari biasanya Bu. Kalau biasanya kan kita hanya pakai teks, membaca. Kali ini saya menggunakan media seperti itu. Oke Bu, semuanya Ibu sudah siap untuk diobservasi. Kemudian juga Ibu sudah mempersiapkan RPP-nya, sudah lengkap. Ya, tujuan pembelajarannya sudah ada, kemudian media pembelajarannya ada, semuanya sudah lengkap. Ini semoga ini dapat berjalan dengan baik dan sukses ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ita ya. Saya akan melaksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap ya? Sudah lengkap kelas? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, berkumpul, berjumpa lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Ya, dan kita sebelum kita mulai pembelajaran, kita segarkan dulu semangat kita ya. Hari ini kita masih diberi kesempatan lagi untuk bertemu, berjumpa di kesempatan yang baru, di tempat yang segar, menyenangkan, bersih ya. Jadi itu harapan kita semua. Hari ini kalian akan kembali seperti aktivitas kita seperti biasa, bahwa kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu minta pimpin doanya ya. Karena yang kita sudah sepakatan belajar, harus dipimpin doanya yang lain ya. Juga akan pimpin doanya. Kita doakan untuk kembali dan kembali seperti biasa. Baik anak-anak, kita kembali bangkitkan semangat kita sebelum kita mulai belajar. Kita seperti biasa ice breaking dulu. Kita pakai tepuk semangat, ya. Kita mulai tepuk semangat, bangkitkan semangat kita, ya. Jadi yang lesu, yang loyo, segera kembali konsentrasi ke sini. Oke. Satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat,
kita gali adalah unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Apa saja? 7 dong. 7 tidak apa? Ayo, ya, apa nak? Tema. Siapa lagi? Itu. Apa nak? Pokok, yang lagi, ya. Alur. Ayo. Juli. Latar. Gaya bahasa. Ada lagi? Alvin? Amanah. Ada yang belum disebutkan? Ada yang belum disebutkan? Penokohan. Apa nak? Penokohan. Maka tema adalah apa? Inti dari inti ide pokok yang terdapat di dalam cerita. Intinya itu apa? Cerita itu menceritakan apa? Apa yang terdapat di dalam cerita itu adalah tema. Kemudian ada alur. Alur itu adalah jalan cerita dari A sampai Z, dari awal hingga akhir. Itu adalah alur atau jalan cerita. Baik dia lurus maupun berliku-liku, baik dia ke belakang, ke depan atau sampai mana ceritanya, itu adalah alur jalan yang menuju cerita. Kemudian tokoh bagaimana ya? Tokoh itu adalah misalnya tokoh itu. Nah itu sebagai apa? Tokoh SpongeBob itu sebagai apa? Hah? Ya. Pelaku orangnya diceritakan di dalamnya si A, si B, si C, si Z tadi kan. Dan kemudian dua orang ataupun binatang ataupun anime kata kamu tadi itu adalah pelaku. Yang memerankannya itu adalah tokoh pakai H. Kalau tokoh tidak pakai H, itu adalah punyanya si Akel. Tokoh berjualan, ya kan? Kemudian ada penokohan. Nah, kalau tokoh tadi kan punya, misalnya dia jahat, baik, ya apa itu namanya? Ya itu baik protagonis, disebut protagonis dan antagonis. Protagonis adalah yang bersifat baik. Kalau antagonis adalah yang jahat, yang biasanya musuhi protagonis. Misalnya si hero-nya tadi ada musuhnya tadi adalah antagonis. Yang pahlawan-pahlawannya biasanya protagonis. Nah, protagonisnya tokoh ini adalah watak atau sifat perilaku dari tokoh. Yang ada juga tokoh yang kamu si A, misalnya Juni punya sifat baik, yang selalu ramah, selalu apa namanya tidak pernah berbuat hal-hal yang mengganggu. Nah itu kan sifat. Nanti si Akbar punya sifat yang berani, hebat dan sebagainya. Nah itu adalah penokohan. Kemudian latar, ya. Latar itu adalah apa? Latar background, katakan well covernya. Apa namanya? Yang penting bercerita di dalamnya. Baik dia itu latar tempat, latar waktu maupun latar alat. Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa, misalnya, ya, udara terasa dingin, ya. Angin bertiup sangat kencang, sedangkan kabut asap mulai sangat menebal. Aku terburu-buru mengambil peralatan cangkul cangkul parang dan lain. Aku lihat di belakang saya, itu kan, angin sudah mulai mengalirkan dan hampir merobohkan batang-batang pohon yang tinggi. Nah itu latarnya apa? Gimana tuh? Gimana? Disebutkan ya? Mana? Tadi saya sebutkan di mana kejadiannya? Di sawah, di pematang sawah. Ada apa di situ? Padi, tapi misalnya ada padi sudah disebutkan tadi ya. Atau gini, jam berdentang 12 kali, dan rasa dingin menusuk kulit. Saya terdengar lolongan anjing yang membuat merinding. Nampak dua kelebat bayangan, ya, bukan apa ya. Dua kelebat bayangan melintas di area kuburan.
Suasananya, kata suasananya gimana nih? Membuat penduduk pendidikan. Itu suasananya gimana? Suasananya gimana? Suasananya ada suara lolongan anjing, ya. Itu anak-anak ya. Ada dua lebar banyak di area kuburan. Kamu bayangkan suasana gimana itu? Suasana di kuburan, tengah malam buta, ada suara lolongan anjing, gimana perasaan? Hah? Bunyi dong. Kamu berani nggak kamu? Berani nggak apa? Kakek. Tapi berani nggak kita malam buta? Enggak. Jadi siapa berani? Basi ya kan? Samsul, berani kan? Anak kamu kan berani dong malam buta. Ya? Nah, jadi di tengah malam, suasananya jam 12 malam tengah malam buta dan ada suasana adalah suasana yang menyeramkan. Nah, tahu benar? Dikit dulu gini, jadi itu tantangannya karena suasana yang didukung dan juga ada peralatannya. Jadi tidak usah disebutkan, orang sudah tahu bahwa itu adalah hujan. Kemudian gaya bahasa, angin terasa menusuk di kulit. Gaya bahasa apa itu? Angin masuk kulit sampai gaya bahasa hiperbola berlebih-lebihan, ya. Misalnya udara malam lolongan anjing, ya, seperti menyanyikan lagu horor yang sangat menakutkan, lolongan anjing, atau nyanyian malam seolah-olah mengantar pada impian mereka. Itu bahasa, atau gaun-gaun melambai-lambai seolah-olah, ya, menyambut kedatangan pagi ini. Itu gaya bahasa personifikasi, berdoa dan sebagainya. Kemudian amanat. Nah, amanat upacara apa tuh terjadi di dalam itu? Amanat apa? Sikapnya seragam apa amanat? Amanat apa jadi? Dalam ceritanya maunya mengajarkan apa, maunya pengennya gimana, kan? Nah, jadi ketika pesan itu sudah sampai, maka pembaca akan mengetahui, oh ternyata yang diinginkan pengarang ini supaya yang baca jangan berbuat begini karena akibatnya ini, kan? Kamu sering nonton film sinetron misalnya kan? Atau film apa yang kamu suka? Ya, di situ kan ada. Tanpa sadar, oh ternyata kalau berbuat seperti itu akan terjadi begini, kan? Itu amanat. Atau ada pesan-pesan tertentu yang akan disampaikan oleh penyarang. Sampai di situ paham? Apa yang ditanyakan? Nah, ada lagi ini unsur intrinsik, ya, unsur intrinsik. Cerpen. Ini apa kalau dalam bahasa Inggris? Ini menunjukkan apa ini? Ini menunjukkan dalam, ya, dalam cerita. Nah, ada lawannya, ada lawan dalam. Ekstra kurikuler artinya di luar kegiatan belajar biasa atau kurikuler di dalam ekstrinsik adalah unsur luar dari cerita itu yang latar belakangi sosial, budaya, adat istiadat dan kebiasaan. Di mana pengarang itu berada biasanya? Kalau pengarangnya orang Sungai Lebong, pasti cerita yang mengambil adalah cerita tentang suasana Sungai Lebong. Misalnya daerahnya adalah daerah pertanian, daerah pesawahan, daerah sungai, itu kan pasti yang diceritakan seperti kan? Atau daerah-daerah yang misalnya kalau musim banjir, kalau musim kemarau di mana suasananya. Dan ada istiadat dengan kebiasaan apa? Kalau orang lagi misalnya sedekah, ada hajatan, ada misalnya kalau orang lagi di dalam desa itu bagaimana kalau orang meninggal, atau ada orang yang mau ada kegiatan-kegiatan yang bagaimana terjadi di desa atau di daerah tersebut. Biasanya pengarang akan
Buat gimana dia berasal? Tidak mungkin lah pengarang dari misalnya dari Belanda atau Inggris, ya kan? Mau mengisahkan Sungai Legong, kira-kira gimana bahasa? Bisa nggak dia? Bisa. Kalau zaman sekarang canggih sih sebenarnya. Mereka dari mana bisa dapat informasinya? Dari mana nak? Zaman sekarang canggih loh ya. Google. Oh, Google. Kalau ada yang masuk ke Google, YouTube, Facebook, Instagram ya tentang daerah sini, bisa walaupun dia tidak tinggal di sini. Tapi jadi yang namanya kalau dulu ya. Ekstrinsik dari cerita itu dipengaruhi oleh apa? Oleh di mana pengarang berada. Tapi sekarang karena kemajuan zaman dan teknologi, walaupun kita tidak berada di Arab Saudi sana, kita bisa berpisah tentang itu. Kita bisa ambil informasinya melalui YouTube, Google, Instagram, dan sebagainya. Ya kan? Sehingga kita masuk karena cerita mau cerita atau kita mau berkisah tentang daerah puncak, ya puncak daerah Kabupaten Lembang misalnya, Bandung. Kita kan nggak pernah ke sana, tapi kita bisa bercerita tentang situ. Tapi tidak maksimal karena kita bukan orang sana, tapi kita bisa belajar. Jadi yang mempengaruhi ini adalah latar belakang si penulis yang akan ceritanya itu baik sosial, budaya maupun adat. Kami itu harus banyak membaca ya, perpustakaan nanti setelah dibuka harus rajin lah ke perpustakaan ya. Banyak informasi yang kamu peroleh. Atau sekarang canggih nak, bisa buka YouTube, bisa buka Padlet, bisa buka apa nih yang Vizo ya, banyak bacaan aplikasi yang bisa kamu baca di. Jadi kamu memanfaatkan gadget sebagai langkah bijaksana dalam melakukan kegiatan menambah kualitas dan pribadi gitu. Jadi gadget bukan hanya untuk main game, habiskan kuota, habiskan duit, tapi digunakan untuk hal-hal yang kita pendek ya, pakai audio, kita cerita pendek, kalian dengarkan baik-baik, kita bisa ambil unsur intrinsiknya anak-anak keluar dulu yang lain, unsur intrinsik ya, yang ada di dalamnya, kalian catat, kalian dengarkan baik-baik ceritanya ya. Oke, mulai siap ya. Nah, dan dengarkan bersama rekaman audio pembacaan cerita pendek. Yang baru saja melahirkan ibu di sebuah desa. Ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Setelah melahirkan, ibu itu ingin melihat keadaan bayinya. Bisakah saya melihat bayi saya? Minta sang ibu kepada bidan. Namun ketika ilmuwan berpindah tangan dan ia membuka selimut yang membungkus wajah bayi itu, si ibu ini terlihat menahan napasnya. Ternyata bayi perempuan yang dilahirkannya tidak lahir dengan sempurna, melainkan lahir tanpa kedua daun telinga. Seiring berjalannya waktu, kini anak perempuan itu tumbuh dewasa dengan kekurangan yang dimilikinya. Kini anak perempuan itu selalu saja diejek karena tidak memiliki kedua daun telinga. Akan tetapi, dengan kasih sayang dan dorongan dari orang tuanya, meski memiliki kekurangan, ia tumbuh menjadi wanita cantik dan cerdas. Suatu hari, ayah anak tersebut bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencabut telinga. Saya percaya bisa memindahkan sepasang telinga untuk putri bapak, tetapi harus ada yang mau mendonorkan telinganya, kata si dokter. Maka orang tua anak perempuan itu mulai mencari-cari siapa yang akan mendonorkan telinganya. Beberapa bulan berlalu dan tibalah mereka memanggil anak perempuan itu. Nah, seorang yang tak ingin dikenal telah mendonorkan telinganya padamu. Kami harus segera mengirim ke rumah sakit untuk dilakukan operasi.
pun terlihat seperti lahir kembali. Wajahnya yang cantik, ditambah sekarang ia telah memiliki kedua daun telinga, membuatnya terlihat semakin cantik. Beberapa waktu kemudian, ia pun menikah dengan seorang lelaki tampan dan terhormat yang sangat mencintainya. Ia lantas menemui ayahnya. Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia memperbankan semuanya padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku belum sama sekali membalasnya. Ayahnya menjawab, ayah yakin kamu tak bisa membalas kebaikan hati orang itu. Setelah berdiam diri beberapa saat, ayahnya melanjutkan, sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui rahasia ini. Tahun berganti tahun, kedua orang tua perempuan itu tetap menyimpan rahasia. Hingga suatu hari, tibalah saat yang menyedihkan bagi keluarga tersebut. Pada hari itu, ayah dan anak itu berdiri di samping peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan dan lembut, si ayah memulai rambut jenazah ibunya yang terujung kaku. Sang ayah lantas menyibakannya, sehingga sesuatu mengejutkan si anak perempuan itu terjadi. Ternyata si ibu tidak memiliki kedua daun telinga. Ibu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjakan rambutnya, kata si ayah. Melihat kenyataan bahwa telinga ibunya yang diberikan kepada si anak, meledaklah tangisannya. Ia merasa bahwa cinta sejati ibunya yang telah membuat dia bisa seperti saat ini. Cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah wujud sebuah cinta sejati yang tak bisa dinilai dan tergantikan. Karena itu, sebagai seorang anak, janganlah pernah melupakan jasa seorang ibu. Sebab apa yang telah kita lakukan pastilah tak sebanding dengan cinta dan ketulusannya membesarkan, mendidik, dan merawat kita hingga menjadi seperti sekarang. Jadikan ibu kita sebagai suri teladan untuk terus berbagi kebaikan. Jadikan beliau sebagai panutan yang harus selalu diberikan pengobatan. Sebab dengan perhatian dan pemberian kasih sayang kembali kepada ibu, kita akan menemukan cinta penuh ketulusan dan keikhlasan yang akan membimbing kita menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Ya Bu, ceritanya tentang ceritanya tentang apa? Tentang apa? Kita lebih sedikit lagi. Teman? Tertarik? Gimana rasanya punya ibu? Siapa yang maaf? Yang ibunya tidak ada? Sekarang jadi siapa bedanya? Dan alhamdulillah yang masih hari pulang ini, balik ini, peluk ibunya, cium tangannya ya, ya kan? Mungkin pagi tadi sebelum berangkat ada yang tidak mencium tangan ibunya. Siapa? Dibuka dulu ibu bertanya. Siapa yang tidak mencium tangan ibunya tidak pulang dari pergi sekolah tadi? Setuju? Tak apa diuji saya Bu. Balik ini cari tangan ibu. Siapa yang tidak? Semuanya, semua yang tidak saling tidak ada ibunya tadi pergi sekolah.
Ada yang salib, ada yang tidak. Ya oke, kalian sudah dengarkan ceritanya dalam kita ada hikmahnya ya. Ada sudah dapat belum propolis siapa? Propolis siapa? Ya nak? Ibu. Terus siapa lagi? Ayah. Apa lagi? Hah? Anak? Anak berapa? Dua. Latarnya? Latarnya di mana tuh? Di rumah sakit. Gimana lagi? Gimana lagi? Di rumahnya sendiri ya. Suasananya? Mana? Pada saat itu ada suasana ya yang dibangun di rumah sakit. Terjadi apa? Ketika pertama kali ibunya melahirkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi nak? Apa yang terjadi? Ibunya melahirkan, anaknya di mana? Anaknya di mana? Hah? Anak yang dilahirkannya di mana tadi? Tidak memiliki. Sekarang pegang telinganya. Kalau ada, pegang. Sikok, pegang. Yang tidak pegang telinga berarti tidak punya telinga. Yang tidak pegang telinga artinya tidak punya telinga. Yang tidak pegang telinga artinya tidak punya telinga. Pegang. Syukuri sekarang. Syukur tak kamu punya telinga. Bersyukur. Alhamdulillah. Apa yang bisa diambil? Bersyukur. Nah, ya, punya telinga. Kita bayangkan gimana anak perempuan tadi tumbuh tidak punya telinga. Dan ada sesuatu di situ. Ya, nokon. Nokon di mana? Anak di mana? Sifatnya anak ini. Baik, pasti. Terus ayah? Sebagai seorang ayah di mana menurut kamu? Ayahnya di mana? Ayahnya di mana menurut kamu? Seorang ayah ini. Baik juga. Bertanggung jawab. Saya cinta pada uang. Atau sudah gaya bahasa mungkin ada tadi bisa dicari ya. Amanah. Ya, amanah. Hikmahnya tadi. Pertama kita harus sayang kepada kedua orang tua, ibu dan ayah. Begitu besar pengorbanan. Semangat ayo. Jadi rasa syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memiliki apa? Memiliki tubuh yang sempurna. Tidak perlu nakutin, nah, penting sempurna lengkap semua. Oke. Nah itu unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen yang seperti itu. Kemudian akan kita lihat juga unsur ekstrinsiknya. Ini terjadi di mana ini ceritanya? Di mana? Kira-kira? Di Inggris, di Palestina atau di Mesir atau di mana? Di Indonesia juga unsurnya di mana ya? Tapi yang jelas ada budaya di Los Angeles. Bagaimana orang tua anak-anak biasanya terjadi di Indonesia. Kalau di barat itu sudah terlalu bebas. Orang tua kadang nggak dipanggil dengan ayah ibu, tapi dipanggil dengan nama. Kalau di barat itu panggil ayahnya, panggil namanya Marcel. Kalau punya anak, kalau di barat bisa kamu dipanggilnya bukannya papa, bukannya daddy, misalnya Mr. Marcel, Mr. Alvin, itu kan bisa, atau Alvin saja, atau David, ya, Mark dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Atau manggil ibunya dengan namanya saja, itu budaya, ya. Jadi di dalam ceritanya adalah budaya yang unik dari cerita, tapi tidak dikhususkan di daerah mana, tapi yang jelas dari itu. Nah sampai di sini ya, ada yang ingin tanyakan? Kalau jelas, sudah kalian ini tugas kalian ya untuk mencari karena waktu sudah terbatas ya, jadi kita simpulkan bahwa unsur yang terdapat di dalam cerita pendek itu adalah ini tadi ya, kita sebutkan dari tema yang terdapat di dalam cerita pendek. Jadi dibangun dengan cerita seperti itu, seperti tubuh kita yang terdapat di dalam tubuh kita apa saja? Ada darah, air, organ-organ dan sebagainya itu adalah di dalam. Nah unsur di luar kita adalah apa? Ada saudara, ada teman, ada ayah, ada ibu dan semuanya. Ya, di luar kita itu adalah di luar kita.
Nah itu. Nah untuk tugas di rumah kalian silakan tadi dari cerita tadi ya. Kalian ambil juga, ambil cari cerita pendek dan kamu cari juga unsur intrinsiknya. Boleh dicari di Google, boleh dicari di perpustakaan. Ya. Jadi kalau kalian mau mencari, silakan cari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya dari cerita yang sudah kamu temukan. Ya, oke? Paham? Nah untuk ke depan kita akan lebih fokus lagi. Pelajaran berikutnya adalah kita mencoba membuat cerita pendek itu sendiri. Jadi dari pengalaman yang sudah ada, kalian bisa oh ini cerita pendek begini dan kamu bisa menjadi pengalaman kamu untuk membuat cerita pendek. Nanti ibu bagi kelompoknya ya, mana yang mencari cerita untuk cerita pendek yang unsur intrinsiknya ada, dan ada yang mencari cerita pendek dengan unsur intrinsik yang berbeda. Ya, jadi per kelompok nanti kita bikin semuanya dan tugasnya masing-masing. Oke? Paham ya? Paham. Sekarang kita ucapkan dulu, kita selesai belajar. Ucapkan apa? Bareng-bareng? Alhamdulillah. Sampai sini pembelajaran kita. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar di rumah, di mana saja. Semoga kalian menjadi anak yang hebat dan anggun. Saja kalau misalnya visi kita adalah mandiri, anak yang terampil, anak yang beruntung, juga berkarakter dan religius. Tetap itu ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Ibu Aleri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau itu kita baik ya, dalam keadaan sehat walaupun ini apa cuaca panas tapi kita ini tetap semangat dan juga kita sehat ya Bu. Iya. Nah kemarin kita ini sudah melihat Ibu belajar ya, belajar di kelas berapa itu tadi Bu? Kelas 91. Oh kelas 91. Apa Bu materinya? Kemarin itu pemahaman terhadap cerpen. Oh pemahaman terhadap cerpen. Unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen ya Bu ya. Iya. Jadi setelah Ibu mengajar di kelas 9 materinya cerpen, ini bagaimana Bu perasaannya? Ya saya kemarin tuh ketika Ibu awasi saya agak grogi juga sebenarnya. Tapi saya ketika pembelajaran saya berlangsung Bu, karena saya memakai strategi pembelajaran yang tidak biasanya kan saya menggunakan speaker Bluetooth, membaca di situ ada pembacaan cerpen kan. Nah, siswa tertarik karena dari hal yang tidak biasa saya gunakan tadi. Dan siswa nampaknya dari situ saya menemukan suatu titik terang yang mereka lebih dapat ketika mereka belajar mencari unsur-unsur intrinsik itu dibandingkan mereka belajar melalui teks. Jadi saya merasa sangat senang. Dari pembelajaran yang Ibu sudah ajarkan di kelas 1 materinya tes, Ibu menggunakan ini salam Bluetooth, kemudian ini apa? Rekamannya? Iya, rekaman. Ini berupa bentuk suara saya tadi ya. ya. Iya, seolah-olah murid itu ini menyaksikan sendiri cerita yang sesungguhnya ya, padahal itu kan pik-pik ya. Nah, jadi merasa murid itu seolah-olah memang benar ada cerita dari cerpen tersebut. Iya. Karena dari situ kan betul-betul karena yang membacakan juga menghayati betul, jadi seolah-olah siswa itu berhadapan langsung dengan ceritanya. Dan inilah hal yang menarik menurut saya. Jadi ketika Ibu ini di kelas 91, jadi murid sudah antusias dalam pembelajaran, ada hambatan atau tantangan dalam pembelajaran di kelas tadi, di kelas 9 tadi? Ada sih beberapa siswa yang masih belum fokus ya, karena masih kelas kita yang sedikit ramai. Berapa siswa Bu yang ini jumlah di kelas? Ada 30 siswa. Ya, jadi mereka unik ya Bu? Ya, unik. Ya, karena banyak yang ngintip karena saya kan tidak pakai. Biasanya kan saya tidak pakai speaker Bu. Jadi mungkin terganggunya di situ siswa saya tadi itu. Dengan antusias mereka sudah lumayan, sudah luar biasa bagi saya. Ini dari yang sudah Ibu ceritakan ya, ini proses pembelajaran di kelas 1 materinya cerpen.
Ya, menurut Ibu, Musik ya. ya menurut Ibu ini yang sudah baik ketika Ibu di dalam kelas ini tadi, Bu, dalam pembelajaran sudah baik dari proses pembelajaran tadi, Bu. Apa menurut Ibu sudah baik? Sudah baik. Ya. Ya, prosesnya itu sudah berjalan baik karena saya menggunakan sesuatu yang berbeda dari biasanya, dan tanggapan siswa juga luar biasa, dan Antusias ya, Bu, ya siswanya. antusias. Terus mereka lebih mudah sepertinya memahaminya dari misalnya tadi mereka membaca teks dengan mereka mendengarkan melalui audio tadi. Jadi itu sudah baik menurut Ibu dari ini yang mendengar teks melalui video ya, cerita ini cerpen tadi menemukan unsur-unsur intrinsipnya. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi ini ada yang ingin perlu Ibu tingkatkan lagi tidak, Bu? Ini setelah ini yang Iya. ini. Saya pengen kalau tadi saya pakai speaker, mungkin saya akan pakai proyektor, mungkin siswa lebih lihat sendiri ya pembaca, dan mereka akan lebih tertarik untuk gemar membaca gitu kan. Itu tujuan saya utama seperti itu. Ketika mereka mendengar project dan mereka pengen ada terus ada siswa yang mengatakan, Bu, saya kepengen bisa membaca cerita pendek seperti yang didengar tadi gitu kan. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Jadi kegiatan yang ini perlu ditingkatkan yang tadi ya, Bu, ya kita melalui misalnya audio atau juga ini ada lagi, Bu, yang selain dari audio yang untuk yang ditingkatkan, kegiatan yang harus ditingkatkan lebih ditingkatkan supaya kedepannya dalam proses pembelajaran lebih baik lagi, Bu. Ya, saya akan mencari lagi strategi-strategi yang membuat siswa saya itu lebih Tertarik kita ya. tahu kan siswa kita ini kalau menonton Ya. pelajaran di kelas itu mereka kurang bergairah gitu ya. Jadi kalau dengan ada suasana yang baru, mungkin kalau tadi itu dengan cara yang lain, saya akan berusaha lagi mencari solusi atau trik-trik yang lain lah biar siswa saya lebih tertarik lagi. Yang lebih tertarik Iya. dengan ini ya, dengan pembelajaran Iya. berpihak pada murid dan Iya. juga menyenangkan ya, Ya, Bu, ya. saya akan memperhatikan kebutuhan murid saya kalau dalam proses pembelajaran itu. Kedepannya kapan, Bu, ini rencana aksi yang Ibu lakukan menurut Ibu tadi? Ya dalam waktu dekat saya akan melakukan tadi kan, karena saya sudah melaksanakan yang tadi, dan saya coba lagi untuk kedepannya saya coba dengan cara yang tadi yang lain lagi yang berbeda lagi. Dan kira-kira saya akan cari gimana caranya siswa lebih tertarik lagi ya dengan pembelajaran yang saya ajarkan gitu. Jadi mulai ini, Bu, mulai minggu depan atau mulai besok? Ya mungkin besok bisa saya lakukan karena ketika saya ada materi pembelajaran di kelas itu saya akan coba ya, karena saya ini mengajar ada 4 kelas tuh ya, ada 4 kelas siswa yang juga ada 3 kelas itu materinya sama, dan juga di kelas 7 juga ada materi sama, cuma beda tingkatan saja, dan saya akan coba juga dengan mereka. Ya, saya tunggu, Bu, ya progresnya ya. Ya Bu Ida, terima kasih untuk ini semangatnya ya. Ya. Saatnya meraih mimpi.